Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Perhitungan Harga Pokok by Product. Adapun anggota kelompok yang akan berpartisipasi dalam presentasi kali ini, yakni yang pertama, Kevin Putra Senawi, yang mana itu saya sendiri. Yang kedua, Saudari Miftahul Puji Amalia Burhan. Yang ketiga, Saudara Marco Polo. Dan yang terakhir, Saudara M. Rizal. Ini adalah subpokok materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas definisi perhitungan harga pokok by product. Yang kedua, kita akan membahas karakteristik dari by product. Yang ketiga, kita akan membahas akuntansi perhitungan harga pokok by product. Dan yang terakhir, kita akan membahas entry journal untuk by product. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasinya. Materi yang pertama, definisi by product. Apa itu by product? By product atau produk sampingan merupakan produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lainnya, tetapi mempunyai harga jual yang relatif rendah dari produk lainnya. Sebagai contoh, misalkan sebuah perusahaan melakukan proses produksi timber. Lalu, timber tersebut diproses menjadi dua produk, yaitu kayu dan serbuk kayu. Maka serbuk kayu dikategorikan sebagai by product, karena jika dibandingkan, maka nilai jual serbuk kayu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil produk berupa kayu. Materi kedua, karakteristik by product. By product memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, by product dihasilkan bersamaan dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk tersebut. Yang kedua, nilai penjualan dari by product relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utamanya. Yang ketiga, by product dihasilkan dengan jumlah unit atau kuantitas yang lebih sedikit. Yang keempat, kadang-kadang beberapa by product memerlukan pengolahan lebih lanjut dan juga pembungkusan. Dan yang terakhir, by product tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utamanya. Adapun subpokok materi yang ketiga yaitu akuntansi perhitungan harga pokok by product. Ada dua metode perhitungan harga pokok by product, yaitu A. Metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurang biaya produksi produk utama. Dalam rangka perhitungan biaya persediaan, suatu nilai yang berdiri sendiri dapat dibebankan ke produk sampingan. Metode tanpa harga pokok dibagi menjadi dua macam. 1. Produk sampingan dapat langsung dijual pada saat titik pisah atau split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor. Metode ini memperlakukan penjualan produk sampingan berdasarkan penjualan kotor. Hal ini dilakukan karena biaya persediaan final dari produk utama dianggap terlalu tinggi, sehingga menanggung biaya yang seharusnya dibebankan pada produk sampingan. Dalam metode ini, penjualan atau pendapatan produk sampingan dalam laporan laba rugi dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai penghasilan di luar usaha. Dalam metode ini, pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk sampingan dikurangi dengan returnya. Dicatat di dalam rekening pendapatan penjualan produk sampingan dan pada akhir periode akuntansi ditutup ke rekening rugi laba.
Rekening pendapatan penjualan produk sampingan dicantumkan dalam laporan laba rugi pada kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Adapun contohnya sebagai berikut. Diketahui dari data kegiatan operasional perusahaan ABC sebagai berikut. Unit produksi produk utama sebesar 16.200 unit. Unit penjualan produk utama sebesar 13.500 unit. Unit persediaan awal produk utama sebesar 500 unit, harga jual per unit sebesar 750, biaya produksi unit atau unit produk utama sebesar 500, hasil penjualan produk sampingan 2000 dikali 300 sebesar 16.000, dan beban pemasaran dan administrasi produk utama sebesar Rp2.925.000. Adapun laporan laba rugi sebagai berikut. Penjualan produk utama sebesar Rp10.125.000, harga pokok penjualan, persediaan awal 500 dikali 500 sebesar Rp250.000, ditambah total biaya produksi 16.200 dikali 500 sebesar Rp8.100.000, menghasilkan tersedia dijual sebesar Rp8.350.000 dikurang dengan persediaan akhir 3.200 dikali 500 sebesar Rp1.600.000, menghasilkan Rp6.750.000. Laba kotor sebesar Rp3.375.000, beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000, menghasilkan laba operasi sebesar Rp450.000. Pendapatan lain-lain, pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 ditambah laba sebelum pajak menghasilkan Rp1.050.000. Pendapatan penjualan produk sampingan dijadikan sebagai pendapatan lain-lain sehingga akan menambah laba operasi secara langsung. B. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai tambahan pendapatan penjualan produk utama. Metode ini merupakan variasi dari metode pertama. Semua biaya produksi dikurangkan dari pendapatan penjualan semua produk, baik utama maupun sampingan. Untuk mendapatkan laba bruto, dalam metode ini tidak ada alokasi biaya pertama seperti dalam metode pertama. Contoh, penjualan sebesar Rp10.125.000 ditambah pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp10.725.000. Harga pokok penjualan persediaan awal 500 dikali 500 sebesar Rp250.000 ditambah total biaya produksi 16.200 dikali 500 sebesar Rp8.100.000, tersedia dijual menghasilkan Rp8.350.000 dikurang persediaan akhir 3.200 dikali 500 menghasilkan Rp1.600.000 sehingga totalnya yaitu Rp6.750.000. Laba kotor sebesar Rp3.975.000 dikurang beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000 menghasilkan laba operasi sebesar Rp1.050.000. C. Pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurang harga pokok penjualan. Dari data perusahaan ABC, jika dibuat laporan laba rugi dengan metode ini, maka akan menjadi penjualan sebesar Rp10.125.000, harga pokok penjualan persediaan awal 500 dikali 500 menghasilkan Rp250.000, ditambah total biaya produksi 16.200 dikali 500 menghasilkan Rp8.100.000, tersedia dijual menghasilkan Rp8.350.000, dikurang persediaan akhir 3.200 dikali 500 menghasilkan Rp1.600.000, harga pokok penjualan sebesar Rp6.750.000, dikurang pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 sehingga menghasilkan Rp6.150.000.
laba kotor sebesar Rp3.975.000 dikurang beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000 sehingga menghasilkan laba operasi sebesar Rp1.050.000. Dalam kasus ini, hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 dikurangkan pada harga pokok penjualan sehingga APP menjadi Rp6.150.000. HPP sebelum dikurangkan sebesar Rp6.750.000. Kemudian bagian D, pendapatan penjualan produk sampingan dicatat sebagai pengurangan total biaya produksi. Pada metode ini hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000 dikurangkan pada total biaya produksi sebesar Rp8.100.000 sehingga menghasilkan biaya produksi neto sebesar Rp7.500.000. Pengurangan ini menyebabkan biaya per unit rata-rata menjadi Rp464,07. Dari hasil Rp7.500.000 ditambah Rp250.000 dibagi Rp16.700. Konsekuensinya persediaan akhir sebesar Rp1.600.000 menjadi Rp1.445.24. Laporan laba rugi akan tampak sebagai berikut. Penjualan sebesar Rp10.125.000. Harga pokok penjualan yaitu persediaan awal 500 dikali 500 sama dengan 250.000. Total biaya produksi 16.200 dikali 500 sama dengan 8.100.000 dikurangkan pendapatan penjualan PS sebesar 600.000. Jadi totalnya 7.500.000. Tersedia dijual itu ditambah dengan persediaan awal, jadi yang tersedia dijual 7.500.000, 7.750.000. Persediaan akhir 3.200 dikali 464,07 sama dengan Rp7.485.024. Jadi Rp6.264.976. Laba kotornya yaitu Rp3.860.24. Beban pemasaran administrasi sebesar Rp2.925.000. Laba operasinya Rp935.024. Kemudian bagian E, nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi. Metode nilai pasar atau fall cost method. Metode ini mencoba menaksir biaya produksi sampingan dengan titik tolak dari nilai pasarnya. Metode ini hampir sama dengan metode tanpa harga pokok pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi, tetapi ada sedikit perbedaan, yaitu pada metode tanpa harga produk pendapatan penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pengurangan total biaya produksi. Yang dikurangkan dari total biaya produksi adalah pendapatan penjualan sampingan yang sesungguhnya, sedangkan metode ini nilai pasar yang dikurangkan adalah taksiran nilai produk sampingan. Contoh residual cost method bisa lihat di gambar berikut. Kemudian ada produk sampingan memerlukan proses lanjutan setelah dipisahkan dari produk utama dan pengakuan atas pendapatan bersih. Ayat jurnal dalam metode ini juga terdiri atas pembebanan biaya setelah pemisahan, proses lanjutan terhadap hasil penjualan produk sampingan, beban pemasaran dan administrasi yang juga dialokasikan ke dalam produk sampingan sesuai tarif yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam metode ini hasil penjualan bersifat produk sampingan dapat dihitung, yaitu penjualan pendapatan produk sampingan, biaya proses lanjutan produk sampingan ditambah biaya pemasaran dan biaya administrasi. Kemudian penjualan untuk pendapatan bersih dari produk sampingan. Kemudian bagian B, metode harga pokok. Dalam metode ini mengalokasikan biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, itu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan bentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Ada dua metode yang berdasarkan pada metode harga pokok, yaitu satu metode biaya pengganti. Metode biaya pengganti biasanya digunakan pada perusahaan yang produk digunakan sendiri sehingga tidak perlu membeli bahan dari pemasok luar. Harga pokok produk yang diperhitungkan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti yang berlaku di pasar. Contoh misalkan diketahui di atas sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 10.000 kg produk utama itu 700.000. Pendapatan penjualan 9.000 dikali 120, 1.080.000.
biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama 50.000, biaya pemasaran administrasi umum 100.000, persediaan akhir produk 1000 kg. Laporan laba ruginya yaitu pendapatan penjualan produk utama sebesar 180.000, harga pokok produksi yaitu biaya produksi dikurangi dengan biaya pengganti produk sampingan yaitu 700 dikurangi 50.000 sama dengan 650.000, dikurangi dengan persediaan akhir yaitu 65.000 sama dengan 585.000, dan laba brutonya yaitu jumlah pendapatan penjualan produk utama dikurang dengan hasil 585.000 yaitu 495.000, dikurangi dengan biaya pemasaran dan administrasi umum yaitu 100.000, jadi laba bersih sebelum PPh yaitu 395.000. Baik, kemudian submateri yang keempat yaitu entry jurnal untuk by product. Kategori yang pertama, produk samping diakui saat dijual. Ketika perubahan mengikuti metode dalam kategori ini, inventaris produk samping tidak disiapkan, biaya pemrosesan nasional dibebankan ketika dipotong, dan biaya pembuangan dikeluarkan pada saat penjualan. Adapun jurnal yang dibuat yaitu yang pertama, additional expense of processing by product, Departemen 2, di debit sebesar 100 dan di kredit materials inventory sebesar 60, payroll payable sebesar 30, dan factory overhead affiliate sebesar 10. Jurnal yang kedua yaitu marketing and administrative expense of by product sebesar 500 di debit, sedangkan di kredit various credit sebesar 500. Jurnal yang ketiga yaitu cash of accounts receivable di debit sebesar 2.250 dan di kredit by product income sebesar 2.250. Untuk kategori yang kedua yaitu produk samping dikenali saat diproduksi, akan bergantung pada apakah nilai realisasi bersih atau biaya pembalikan metode digunakan untuk menilai produk samping. Adapun jurnal yang dibuat yaitu yang pertama, work in process inventory Departemen 2 di debit sebesar 1.920 dan di kredit work in process inventory Departemen 1 sebesar 1.920. Yang kedua yaitu di debit work in process inventory Departemen 2 sebesar 100, sedangkan di kredit materials inventory sebesar 60, payroll payable sebesar 30, dan factory overhead affiliate sebesar 10. Jurnal yang ketiga yaitu di debit by product inventory sebesar 2020, sedangkan di kredit work in process inventory Departemen 2 sebesar 2020. Yang keempat yaitu prepaid marketing and administrative expense dan cash or account receivable di debit, sedangkan di kredit by product inventory 1.804 dan various credit sebesar 500. Kemudian entry jurnal yang berkaitan dengan akuntansi produk samping dengan metode biaya reserval berdasarkan ilustrasi berikut. Yang pertama, work in process inventory Departemen 2 di debit sebesar 1.412 dan di kredit work in process inventory Departemen 1 sebesar 1.412. Yang kedua yaitu work in process Departemen 2 sebesar 100 di debit dan di kredit materials inventory sebesar 60, payroll payable sebesar 30, dan factory overhead affiliate sebesar 10.
Yang ketiga, byproduct inventory di debit sebesar 1.512 dan work in process inventory departemen 2 sebesar 1.512. Kemudian yang keempat, cash or account receivable di debit sebesar 2.250, di kredit byproduct income sebesar 2.250. Kemudian yang kelima, cost of byproduct sold sebesar 1.350 di debit dan di kredit byproduct inventory sebesar 1.350. Nominal ini didapat dari total production cost dikurangi ending inventory sehingga hasilnya 1.350. Dan yang terakhir, jurnal yang keenam, yaitu di debit marketing administrative expense of byproduct sebesar 500 dan di kredit various credit sebesar 500. Baik, terima kasih. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.